Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Hafid. Saya adalah mahasiswa Universitas Pamulang dengan NIM 201011401822. Pada kesempatan kali ini saya akan memperkenalkan cloud computing dan tugas 2, yaitu membuat web server pada AWS. Nama saya itu ya. Nah, kemudian teori dasar. Untuk kali ini teori dasarnya mengenai tentang pengertian web server, terus dilanjut dengan pointing domain, dilanjut dengan pengertian Apache, setelah itu dilanjut dengan pengertian PHP. Habis itu baru pengertian database, pengertian WordPress, dan instalasinya. Untuk instalasi nanti saya akan tidak mempraktekannya karena saya ribet juga kalau mempraktekan, bisa lama durasinya. Jadi nanti kita lihat saja lewat laporannya. Di sini kita lihat ya. Untuk pertama itu, apa itu web server? Nah, web server adalah perangkat lunak dan perangkat keras yang menggunakan HTTP atau Hypertext Transfer Protocol dan protokol lainnya untuk menanggapi permintaan klien yang dibuat melalui World Wide Web. Fungsinya utama itu web server adalah menyimpan atau memproses atau mengirim halaman web kepada pengguna. Nah, kemudian kita ambil dari pengertian Apache. Apa itu Apache? Apache 2 adalah versi kedua dari Apache HTTP Server, sebuah perangkat lunak server web yang populer dan banyak digunakan di seluruh dunia untuk menghosting sistem web dan aplikasi web. Apache 2 sendiri adalah proyek open source yang dikelola oleh Apache Software Foundation. Dia bisa versi kedua. Yang pertama mungkin Apache 1. Kemudian untuk pengertian PHP itu adalah Hypertext Processor, adalah bahasa script yang utama digunakan untuk mengembangkan web dan dapat disematkan dalam HTML. Biasanya fungsi utama dari PHP ini dirancang untuk mengembangkan web dan dapat digunakan untuk membuat halaman web dinamis yang dapat berinteraksi dengan berbasis data dan menghasilkan konten yang sesuai dengan pengguna. Nah, untuk PHP ini biasanya menggunakan program Laravel, Container, dan lain-lainnya. Setelah itu kita, dan WordPress juga termasuk ya, kita masuk ke database. Apa itu database? Database sendiri adalah kumpulan data yang terorganisasi dan disimpan secara elektronik di dalam suatu sistem komputer. Basis data dirancang untuk memungkinkan penyimpanan, pengambilan, dan pengolahan data secara efisien. Nah, biasanya data database ini terenkripsi ya. Jarang yang namanya tidak terenkripsi karena mudah sekali dibobol. Seperti pemerintah kita ya. Dibobol oleh Esam doang. Kemudian kita masuk dengan pengertian WordPress sebelum kita melakukan instalasi WordPress pada web server AWS ya. Nah, apa itu WordPress? WordPress adalah sistem manajemen konten atau content management system CMS yang open source dan sangat populer digunakan untuk membuat dan mengelola situs web dan blog. Tujuan utama WordPress ini dirancang untuk memudahkan pengguna dalam membuat dan mengelola konten web tanpa memerlukan pengetahuan teknis yang mendalam tentang program itu. Nah, pemrograman. Jadi ada juga WordPress itu ini ya, apa namanya? Tanpa ngoding, bisa kita login lewat Google Chrome, tapi di sini saya menggunakan ini ya, Ubuntu, terminal Ubuntu yang dihubungkan ke AWS melalui konfigurasi putih. Sini kita lihat ya. Nah, kemudian kita masuk ke langkah-langkah membuat web server dan instalasi WordPress. Pembuatan web server yaitu pertama setting firewall. Nah, setting firewall ini bisa dikatakan, nah kita lihat laporan saja ya. Sangat untuk mengaktifkan itu sudo afw enable dan lainnya. Nah, setting firewall, install Apache, install PHP, install MySQL database saya klien, terus install virtual host. Kalau misalnya kalian menggunakan
virtual host pihak ketiga biasanya menggunakan webmin, dan kalau misalnya tidak menggunakan bisa menggunakan virtual host manual sendiri yang dibuat di konfigurasi Ubuntu itu ya. Nah, instalasi WordPress. Kemudian setelah ini terjadi, nah simak langkah-langkahnya. Oke, kita masuk ke laporan root server dan database disusun oleh saya dan teman saya ya. Nah, pada pembuatan web server FPS1 itu membuat instance untuk membuat web server. Nah, seperti ini ya. Yang tadi saya contohkan di tugas 1, dia membuat instance, kemudian masuk ke security. Nah, boleh saya perhatikan lagi. Kan saya sudah membuat ya. Sebelum video ini dibuat. Sini kita masuk ke all service, kemudian di sini untuk di sini ya, C2, kemudian ke install running. Di bagian install running ini terdapat instance yang saya buat untuk web server itu sendiri ya. Kemudian kita masuk ke web server backup. Nah, di sini adalah IP publicnya. Nah, kemudian tadi setelah IP public kita lihat lagi laporannya. Laporannya itu menunjukkan setelah IP public kita disuruh melihat security atau mengkonfigurasi security agar bisa diaktifkan pada saat penginstalan konfigurasi di Qt sendiri. Nah, di sini kita lihat untuk security-nya. Kemudian ke security, nah tuh sini tuh udah tercantum semua portnya, range-nya. Untuk mengubah atau menambahkan sebelum itu kayaknya awalnya itu kosong. Jadi kita harus menambahkan di edit inbound. Nah, setelah itu kita masukkan saja semuanya seperti ini. Jangan ada yang salah ya. Ini untuk custom TCP itu infonya dari webmin ya, 10.000. Webmin itu 10.000. Aksesnya 22, HTTPS 43, HTTP-nya 80. Ini harus disama persikan agar tidak ada kesalahan saat melakukan install WordPress. Ini sangat dipentingkan ya. Kemudian setelah itu kita masuk laporan lagi. Nah, setelah itu kita udah ya, tadi udah jelasin. Oke, udahan. Nah, kemudian pointing domain. Domain yang dibutuhkan itu seperti ini ya. Untuk masuk domain itu kita membutuhkan web penyedia domain Indonesia. Saya menggunakan domain Indonesia, terus tuliskan IP address pada AWS. Untuk konfigurasi pada DNS setup ya, seperti ini gambarnya. Setelah konfigurasi selesai, maka akan terhubung kepada BT yang telah dikonfigurasikan. Nah, seperti ini. Oke. Setelah masuk ke PUT, login seperti biasa dengan default ya. Ini karena saya belum mengubah login aksesnya jadi Ubuntu. Kemudian install Apache 2. Install Apache 2 ini harus mengetik perintah berikut ya, sudo apt install Apache. Nanti tampilannya seperti ini. Kemudian tampilan web Apache yang kita itu nanti dimasukkan ke alamat IP seperti ini ya, IP VPS. Nah, setelah itu baru install text editor. Nah, kalau itu install PHP page 2. Untuk page 2 sendiri kita lihat di sini tuh, pastikan untuk mengetik sudo apt 5 Cina. Ini harus diketik ya untuk menginstal PHP. Nah, setelah menginstal PHP kita lihat apt update apakah sudah berhasil. Nah, kalau seperti ini berarti sudah berhasil semuanya. Nah, baru on progress, update, kemudian upgrade ya. Upgrade itu jangan dilupakan saat menginstal PHP atau Apache, karena itu bisa mempengaruhi ya saat penginstalan, ataukah error. Kadang ada yang directory yang belum teraktifkan. Nah, habis itu on progress. Nah, itu tampilan
config PHP bisa kita lihat di www.html.info.php sendiri ya. Nah, ntar infonya kayak gini. Oke. Ini belum ada WordPress ya, masih kosongan modulnya. Setelah itu tampilan PHP info pada IP address kalian itu seperti ini. Nah, setelah itu kita download Charbot. Ini biasanya untuk sertifikat SSL. Kemudian setting firewall. Setting firewall yang tadi kita jelaskan di ini ya, membuat web server. Nah, setting firewall itu sangat penting ya. Nah, setting firewall itu sangat penting. Install PHP. Setelah itu baru tuh WordPress. Nah, untuk menginstal MySQL bisa kita lihat juga di laporan. Oke, setting firewall tuh pokoknya harus ini ya, sudo allow, terus isikan port yang dibutuhkan, kemudian cek status. Nah, untuk ngecek status port itu, nah sudo AF status ini banyak ya untuk perintahnya sebenarnya enable untuk mengaktifkannya, dan untuk mengecek statusnya apakah aktif atau tidak, nah sudo AF status ya. Kemudian waktu dan lokasi kayaknya sih nggak terlalu dibutuhkan, tapi saya menambahkan di situ ya, sudo time setnya. Kemudian setelah itu kita install WordPress. Nah, pertama-tama kita masuk ke WordPress, kemudian cd hpvr www.html sudah megadir. Setelah itu pergi ke cd WordPress. Nah, pada kan itu sudah. Nah, di sini kita menaruh file WordPress kita pada cd ya. Jadi cd WordPress itu nantinya ada file nih, file kita nih, WordPress ini ntar ditaruh di cd WordPress itu ya. Nah, setelah itu ubah kepemilikan dari sudo lr, dan ini pokoknya ya, ini perintahnya yang kita butuhkan pada saat di Qt-nya. Setelah itu kita install dulu. Nah, saya permission juga nih, ini sangat dibutuhkan ya. Ini tampilan yang tadi ya tuh, www terus HTML-nya. Nah, kemudian VirtualBox ini bisa kita buat melalui pihak ketiga seperti Webmeet dan lain-lain. Nah, VirtualBox sendiri itu bisa juga dibuat manual seperti ini ya, VirtualBox saya. Nah, setelah itu install Webmeet ya, kalau jika diperlukan ya. Ini tapi nggak terlalu diperlukan sih. Kalau misalnya mau konfigurasi lewat Webmeet, kalau misalnya mau konfigurasi lewat virtual host bawaan dari Ubuntu-nya pakai ya. Nah, habis itu kita setting permission itu konfigurasi manual. Contohnya seperti berikut ya. Nah, contohnya seperti berikut. Tuh, sudo apache configures. Nanti kalau misalnya sudah syntax org, berarti konfigurasi dari Apache kita itu berhasil ya. Setelah itu restart Apache, kemudian kita masuk ke halaman WordPress dan tampilan web atau cloud computing alamat situs web Anda seperti ini. Oke. Nah, setelah seperti itu baru kita masuk tahap selanjutnya. Untuk masuk ke database mungkin akan dijelaskan oleh teman saya ya di video selanjutnya. Nah, habis itu kita install WordPress tadi udah ya. Terus dari install virtual host juga udah, harus melakukan aplikasi pihak ketiga atau melakukan dengan manual. Dengan install MySQL database kalian ini digunakan ini ya untuk konfigurasi antara 1 dan 2 nih. Untuk konfigurasinya itu terdiri dari terakhir. Sebagai contohan di sini ya. Nah, konfigurasi FPS 1 ke FPS 2. Nah, ini contohannya di sini. Oke. Tulis dari sini sudo apt install MySQL server client, karena kita butuh mengkonekkan data ini ke database atau ke IP berikutnya. Nah, nanti kita masuk ke login ke IP address berikutnya. Nah, masukkan username dan yang dibuat oleh FPS1 di MySQL ini, username dan hostname. Nanti kita baru bisa masuk ke database berikutnya. Terus nanti kita bisa lihat di situ file WordPress, terus isinya WordPress itu apa, banyak.
Nah, setelah itu tampilannya seperti ini kalau misalnya kita melakukan show database. Nah, di situ ada WordPress. Nah, WordPress tuh. Langkah selanjutnya itu menyelesaikan instalasi. Nah, instalasi itu seperti ini. Oke. Nama basis datanya, terus nama penggunanya, misalkan di hostname-nya itu sesuai dengan FPS 2 yang telah teman kita buat. Nah, prediksi table WP ya, jadi nanti WP config-nya itu ada di table tersebut. Nah, kemudian setelah itu kirim instalasi, ternyata berhasil. Setelah berhasil, nanti kita akan dibutuhkan informasi untuk membuat website kita ya pada WordPress itu ya, seperti ini. Biasanya tuh WordPress itu semacam website blog ya, jarang namanya website ini ya, apa namanya, kayak aplikasi atau yang lainnya. Sini kita lihat setelah itu. Nah, habis itu kita berhasil, kalau misalnya itu akan ada notifikasi seperti ini kalau misalnya berhasil dalam pembuatan dan tampilan WordPress seperti ini. Nah, setelah itu baru kita install SSL seperti berikut. Nah, untuk SSL sendiri kita menggunakan, bentar, nih di sini sertifikasi nih, nanti kita update dan beberapa itu nanti akan seperti ini tampilannya jika SSL kita berhasil diinstal. Nah, SSL sendiri itu bisa dibilang untuk keamanan web kita agar terhindar dari peretasan dan lain-lain. Nah, berikut adalah tampilannya. Oke, nah di sini ada sertifikasi, terus public key-nya. Nah, setelah kita lihat seperti ini, mari kita akan prospek kepada Ubuntu kita sendiri nih. Buka website kelompok Anda. Baik, saya akan membuka website kelompok saya. Nah, ini website kelompok saya ya. Nah, seperti ini ya. Ini adalah website kelompok saya. Jadi ada dashboardnya, terus kunjungi webnya. Nah, di sini dinyatakan sudah berhasil kalau misalnya begini. Mungkin jaringan saya ini agak kurang bagus ya. Di sini, nah kita lihat ya. Tuh, di sini ada. Terus kemudian kita lihat nih, SSL-nya udah terinstall belum? Nah, setelah kita lihat ternyata SSL-nya sudah ada ya, valid. Oke, nah itu contohkan dari SSL. Setelah itu kita lihat di filenya ya, apakah sudah berambung ke dalam ininya. Kita masuk ke IP address yang telah saya buat. Nah, ternyata sudah masuk ya. Nah, secure karena IP address yang di sini saya tidak akan konekkan kepada sertifikat SSL ya. Jadi hanya pada web saja saya mengkonekkannya tuh. Di sini ada Clover-nya. Clover-nya itu untuk konfigurasi yang tadi, oke. Kemudian kita masuk ke service lagi, ke EC2. Nah, di sini kita bisa melihat nih apakah sama dengan web kita. Ternyata sama nih. Sudah sama ya. Bukan ini. Nah, di sini ya, tuh sama ya, 13 dan 250 sama dengan web kita. Cloud computing. Nah, di sini ada WordPress-nya. Untuk tampilannya seperti ini. Nah, ini untuk dashboardnya. Oke, kemudian nah seperti ini. Baru kita masuk ke dashboard. Nah, tampilan seperti ini ya. Terus selamat datang ke WordPress. Nah, ini sudah berhasil ya dinyatakan ya.
kemudian kita masuk ke Beauty. Setelah itu kita masuk ke Beauty untuk melihat file config kita tuh apakah benar terhubung dengan WordPress atau ada yang salah ya. Nah, kita harus lihat dulu di sini. Nah, kita load karena saya sudah mengasahnya terlebih dahulu, kemudian kita open. Nah, otomatis ada login seperti biasa, kita masuknya Ubuntu. Setelah itu kita masuk ke file cd ya, minvar min.ww min html min wordpress Di sini saya menyimpan file config ya, jadi nanti kita lihat apakah berhasil atau enggak. Nah, kalau misalnya udah kayak gini, kita tinggal mencet LL ya. Nanti otomatis semuanya ada di sini. Nah, di sini kita hanya mengecek wp config yang ada terdapat pada sistem terminal ini ya, sistem WordPress ini. Nah, kita lihat di terminal Ubuntu, nanti kita lihat nih file-file WordPress-nya ternyata ada di sini. Nah, kemudian kita cek apakah sudah sama dengan database yang telah kita buat. Sudo nano config php sudo nano wp config .php. Nah, kita cek. Nah, di sini kita lihat ya. Kita scroll ke bawah, apakah sudah sama. Nah, tuh ya, udah kelihatan ya, dan nama database nya itu WordPress, terus kemudian DB-nya itu Afif, oke. Terus data passwordnya itu Afif. Kemudian DB hostnya itu 13.213.10.78. Ini merupakan ini ya, apa namanya, server atau IP public teman saya ya, yang saya sudah konfigurasikan sebelumnya. Oke, setelah berhasil nanti kita akan melihat KPI di sini, secure, terus Minecraft dan banyak di sini ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah melihat video ini, semoga bermanfaat.